Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video tutorial kali ini saya akan membahas tentang aplikasi Simak BMN. Tapi sebelum saya masuk ke materinya, saya akan menjelaskan sedikit tentang aplikasi Simak BMN. Aplikasi Simak BMN adalah aplikasi yang digunakan di instansi pemerintahan untuk melakukan penginputan barang belanja modal atau akun 53 maupun akun 52 yang memenuhi unsur kapitalisasi aset. Nah, jadi aplikasi ini dikeluarkan atau diterbitkan oleh Kementerian Keuangan dan dipergunakan oleh seluruh kementerian dan lembaga, khususnya instansi pemerintahan. Nah, untuk video kali ini saya coba membahas tentang Simak BMN secara bertahap. Untuk kali ini saya coba membahas tentang bagaimana pembuatan user dan pengguna dan menambah logo Satker pada aplikasi Simak BMN. Oke, kita masuk. Nah, pertama-tama teman-teman, saya menjelaskan dulu. Saya menggunakan aplikasi Simak BMN versi 19.2. Ulangi, menggunakan versi Simak BMN 19.2. Nah, teman-teman, inilah menu ketika pertama kali kita membuka Simak BMN. Yang pertama, ketika kita akan membuat user, maka di aplikasi Simak BMN di sini di kolom ini kita input ketik admin, lalu passwordnya juga admin. Jadi ini saya ulangi, ini usernya admin, lalu passwordnya juga admin, lalu ini localhostnya tidak perlu diganggu, tahun loginnya 2019 atau kita masuk coba tahun 2020. Oke, lalu kita masuk seperti ini. Nah, ketika kita masuk sebagai admin, maka ada 3 menu yang muncul di sini. Yang pertama adalah tabel referensi, dan yang kedua utility, dan yang ketiga menu keluar. Untuk pembuatan user, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah masuk di tabel referensi, lalu pilih tabel UAPBW, unit akuntansi pembantu pengguna barang tingkat wilayah. Oke, seperti ini. Lalu pilih tambah. Oke. Nah, di sini teman-teman ada UAPB unit akuntansi pengguna barang. Di sini kita masukkan kode kementerian. Artinya misalkan berada di bawah Kementerian Agama atau Satker Kementerian Agama, maka saya pilih 025 untuk kode Kementerian Agama. Lalu untuk Kementerian Agama terdiri dari beberapa eselon, misalkan Inspektorat Jenderal, Sekretariat Jenderal, Dijen Bimbingan Masyarakat Islam, Pendidikan Islam, dan ini tergantung daripada satker teman-teman sendiri. Misalkan saya pilih Sekretariat Jenderal. Lalu di sini saya pilih unit akuntansi pengguna barang wilayah. Ya, kita masukkan kode untuk Kementerian Wilayah. Misalkan untuk Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, saya menggunakan kodenya 1900. Jadi setiap provinsi pasti berbeda kode wilayahnya. Misalkan saya masukkan Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Oke, lalu saya simpan. Lalu sekarang kita setting untuk satkernya, keluar. Oke. Lalu pilih tabel referensi lagi, lalu pilih tabel UAKPB, unit akuntansi kuasa pengguna barang. Oke. Lalu tambah. Sini kita bisa memilih tadi seperti sama,
pilih kode Kementerian Agama, lalu pilih kode eselonnya. Nah teman-teman, eselon sini kita baru bisa mengetik di sini, ini 1900 sini. Nah ini akan otomatis muncul. Jadi kode wilayah tinggal kita klik tanda panah ke bawah, lalu akan muncul Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Lalu misalkan sampai kode 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini contoh. Lalu untuk kode ini ya, pilih 000 jika sebagai induk satker. Oke, kita pilih di sini, pilih kantor daerah untuk satker. Lalu misalkan saya namakan satkernya Ari Ariana, satker Ari Ariana, channel pengetahuan. Oke, saya simpan. Lalu keluar. Nah teman-teman, kita sudah membuat nama satker. Lalu selanjutnya kita bikin usernya. Jadi kembali masuk ke utility, lalu kita masuk setup user. Oke, kita tambah. Oke, misalkan namanya tadi Ari Ariana, nama satkernya. Sini maksimal hanya 10, maksimal 30 karakter. Channel pengetahuan. Oke, berarti guys ya, channel saja. Oke. Lalu misalkan nama ID-nya, silakan teman-teman memilih nama ID yang mudah diingat. Misalkan biasanya saya menggunakan kode satker itu sendiri. Misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tap lagi, pilih 1, 2, 3, 4, 5. Pilih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu di tap di keyboardnya, maka minta diulangi passwordnya. Saya bisa menggunakan password juga sama dengan kode satkernya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, saya tap. Lalu kita pilih kode satkernya yang akan kita buatkan user. Klik di sini, lalu pilih ini. Oke, lalu kita pilih kantor daerah. Lalu misal kita pilih kode KPN-nya. Misalkan karena saya berada di Makassar, saya pilih Makassar. Oke. Seperti ini. Nah, teman-teman, jika di sana misalkan saya memilih Palopo. Nah, ketika saya mengetik PAL, sini tidak ada Palopo. Biasanya itu ada spasi B, spasi A. Nah, itu ada. Misalkan saya pilih Palopo. Oke. Lalu misalnya kode satkernya sama memilih tadi Makassar misalkan. Kode KPKNL-nya Makassar. Oke. Lalu simpan. Lalu close, cek. Nah, di sini sudah ada kepada yang terhormat dan pengetahuan. Untuk masuk ke aplikasi silakan menggunakan nama ID-nya 123, passwordnya 123. Lokasi Anda adalah Kementerian Agama Jenderal di Kementerian Agama Provinsi Selatan. Nama satkernya ini, nama pribadinya ini, dan jenis kewenangannya kantor daerah. Kita close. Keluar. Lalu coba kita pilih keluar, lalu log off. Nah teman-teman, yang pertama tadi kita lakukan adalah memilih admin ketika kita akan membuat kode satker atau usernya. Nah sekarang kita sudah punya kode satker sendiri, maka saya masuk kodenya misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena usernya tadi saya gunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masuk. Oke, nah sekarang sudah terlihat nama satker kita. Sekarang sudah terlihat nama satker Ari Channel Pengetahuan. Saya coba buka laporannya. Oke, coba pilih semester 1. Oke, kita cek juga. Nah, di sini sudah muncul nama Ariana Channel Pengetahuan. Nah, ini belum ada data, maka masih kosong. Oke, teman-teman, selanjutnya kita masukkan bagaimana cara membuat logo.
Untuk memasukkan logo dalam ini, fungsi logo dalam Simak BMN biasanya digunakan untuk membuat daftar NIP atau NUP barang. Biasanya kita membuat barcode barang, kita masukkan logo. Nah, jadi oke, kita masukkan logo. Caranya kita masuk kembali ke admin. Caranya keluar, pilih logout, masuk ke admin. Logout, pilih admin. Oke. Lalu masuk ke utility, pilih setup logo. Lalu klik di sini untuk mencari filenya logo yang kita masukkan. Nah, teman-teman, jika teman-teman silakan masukkan logonya sesuai kementerian teman-teman sendiri. Karena saya di Kementerian Agama, maka saya masukkan Kementerian Agama logo Depak. Oke, simpan logo. Oke, seperti akan muncul logo seperti ini keluar. Oke, teman-teman, untuk tutorial pertama ini cukup sampai di sini. Selanjutnya kita akan bertemu di tutorial yang kedua yang akan membahas tentang mengenal menu-menu yang ada di aplikasi Simak BNN. Ulangi, untuk pertemuan selanjutnya kita akan masuk atau mengenal menu-menu yang ada di Simak BNN seperti ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.